Pada akhir abad ke-19, para fisikawan, termasuk Isaac Newton dan James Clerk Maxwell, percaya bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bersifat kontinu. Dalam pikiran klasik ini, energi cahaya dipancarkan secara terus-menerus dalam bentuk radiasi dan dapat dibagi-bagi lagi tanpa batas layaknya aliran air. Namun, masalah terjadi saat ilmuwan mempelajari radiasi benda hitam. Sebelum abad ke-20, para ilmuwan telah berupaya memahami bagaimana benda-benda yang dipanaskan dapat memancarkan radiasi elektromagnetik. Namun, hasil eksperimen dan prediksi teori klasik tidak sejalan. Kau bisa membayangkan benda hitam sebagai matahari. Sebuah benda yang dapat memancarkan hampir semua frekuensi radiasi tanpa refleksi atau transmisi. Ketika para fisikawan mencoba menggunakan teori fisika klasik untuk menghitung jumlah energi yang dipancarkan oleh benda hitam pada frekuensi yang sangat tinggi, misalnya frekuensi ultraviolet, hasilnya sangat tidak masuk akal. Teori klasik memprediksi bahwa energi yang dipancarkan akan menuju tak terhingga saat frekuensi tinggi. Fenomena ini disebut bencana ultraviolet. Prediksi ini jelas tidak sesuai dengan hasil eksperimen, di mana intensitas radiasi benda hitam menurun drastis pada frekuensi ultraviolet, bukan meningkat tanpa batas. Max Planck, seorang fisikawan Jerman, mulai meneliti masalah ini pada tahun 1890-an. Awalnya, ia adalah seorang pendukung kuat fisika klasik dan berusaha untuk memecahkan masalah radiasi benda hitam menggunakan pendekatan klasik. Namun, setelah bertahun-tahun mencoba, ia menyadari bahwa pendekatan klasik tidak mampu memberikan solusi yang benar. Untuk mengatasi masalah ini, Planck mengajukan sebuah hipotesis revolusioner. Energi radiasi tidak dipancarkan secara kontinu, melainkan dalam bentuk paket-paket diskrit yang disebut kuanta. Besarnya energi setiap kuanta berbanding lurus dengan frekuensi radiasi, dan konstanta proporsionalnya adalah konstanta Planck atau H. Nilai energi setiap kuantum bergantung pada frekuensi cahaya tersebut, yaitu E sama dengan H kali F, di mana F adalah frekuensi. Hi, Chad. Taking a break from the physics lab? Yeah, I'm actually thinking of explaining the Planck constant using my cup of coffee. I'm curious. Try me. Well, see, in classical mechanics, energy is continuous, meaning if I take my sugar dispenser, I can pour any amount of sugar into my coffee. Any amount of energy is okay. But Max Planck found something very different when he looked deeper. Energy is quantized or discrete, meaning I can only add 1 sugar cube or 2 or 3. Only certain amount of energy is allowed. Not 2 1/4. Exactly. I see. And same thing when this cup of coffee releases heat, like I draw it in here, the energy is equal to the Planck constant times the frequency of the radiation that carries the heat. Konstanta Planck adalah penemuan yang revolusioner dan merupakan konstanta yang bersifat sederhana, mendalam, dan universal. Konstanta ini menghubungkan energi dan frekuensi dengan cara yang berlaku di seluruh alam semesta, tidak peduli di mana atau siapa yang melakukan pengukuran. Bahkan jika kemungkinan ada bentuk kehidupan cerdas di luar sana yang memahami fisika, mereka mungkin juga mengetahui tentang konstanta Planck, karena mereka harus memahami energi cahaya dan partikel. Penemuan konstanta tersebut melawan intuisi saat itu, tetapi menjadi dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai teori kuantum. Meski awalnya hanya dianggap sebagai solusi matematis, gagasan ini menjadi dasar dari mekanika kuantum setelah Albert Einstein menggunakannya untuk menjelaskan efek fotolistrik pada tahun 1905. Einstein mengusulkan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel distrik yang disebut foton, di mana setiap foton membawa kuanta energi. Penemuan bahwa cahaya bersifat diskrit sangat revolusioner
karena menggoyahkan keyakinan lama bahwa cahaya bersifat gelombang yang kontinu. Penemuan ini dikenal sebagai dualisme gelombang partikel. Foton sebagai kuantum energi cahaya mengubah pandangan para fisikawan tentang alam semesta dan mengarah lahirnya teori kuantum. Pemahaman bahwa cahaya bersifat partikel diskrit memicu perkembangan lebih lanjut dalam fisika. Konsep kuanta kemudian diperluas oleh Louis de Broglie pada tahun 1924. De Broglie mengusulkan bahwa tidak hanya cahaya, tetapi semua partikel elementer seperti elektron juga memiliki sifat gelombang dan partikel. Ini dikenal sebagai hipotesis gelombang materi, yang menjadi dasar mekanika gelombang. Kemudian, teori mekanika kuantum dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan seperti Niels Bohr, Werner Heisenberg, dan Erwin Schrödinger. Karena pemahaman bahwa partikel elementer seperti elektron bersifat gelombang, jadinya kemungkinan menemukan posisi dan momentum partikel bersifat tidak pasti. Akan tetapi, walaupun terdapat ketidakpastian, kita masih bisa menghitung kemungkinan ditemukannya partikel dalam suatu wilayah ruang, termasuk menghitung tingkat energi sistem kuantum. Lagi-lagi, ini berkat konstanta Planck yang terdapat pada berbagai persamaan, termasuk persamaan Schrödinger. Artinya, meskipun prinsip ketidakpastian membatasi kepastian absolut tentang posisi dan momentum partikel, mekanika kuantum yang didasarkan pada konstanta Planck memungkinkan kita untuk memahami dan menghitung kemungkinan ditemukannya partikel dan menentukan besaran tingkat energi partikel secara diskrit berdasarkan fungsi gelombang. Sifat kediskritan ini berlanjut sampai ke semua partikel elementer yang diketahui, kecuali gravitasi yang masih dijelaskan menggunakan relativitas umum Einstein. The word quantum just means a fixed amount of something. A snowflake is a quantum of snow. A person is a quantum of humanity. A stair is a quantum of stairs. Some of the most important breakthroughs in physics came about due to the discovery that energy, along with momentum, spin, and, as you might expect, particles, is quantized. Because energy levels of atoms are quantized, moving an electron up or down can only happen when the packet of energy is just the right size. Revolusi pemahaman ini memiliki dampak yang sangat besar pada perkembangan teknologi. Penemuan sifat kuantum dari partikel tidak hanya memperdalam pengetahuan teoritis, tetapi juga membawa perubahan praktis yang mendasar pada hampir semua teknologi modern. Misalnya pada transistor dan semikonduktor yang menerapkan prinsip tentang elektron sebagai partikel diskrit yang bergerak melalui bahan semikonduktor. LED yang memanfaatkan besaran diskrit frekuensi cahaya, dan di MRI, di mana interaksi kuantum antara medan elektromagnetik dan partikel subatomik digunakan untuk menghasilkan gambar tubuh. Sepertinya tidak diragukan lagi bahwa kediskritan atau bisa disebut kuantisasi energi adalah pencapaian terbesar umat manusia. Sehingga kita dapat menikmati teknologi modern saat ini yang bagaikan sihir. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan mengendalikan dan mendiskritkan partikel elektron dan foton yang mendasari teknologi modern saat ini.